FIFA sampaikan pesan pedas untuk timnas U-Strip 20 Indonesia, postur bukan segalanya. Anak muda mana sih yang nggak tahu FIFA? Organisasi yang memayungi dunia sepak bola ini baru-baru ini bikin heboh jagat media sosial. Semua bermula dari sebuah unggahan yang nyaris terlihat biasa aja, tapi ternyata membawa berbagai macam reaksi dari para netizen Indonesia. Jadi ceritanya, FIFA upload foto mantan kapten timnas Italia, Fabio Cannavaro, lagi mencium trofi Piala Dunia 2006 yang ikonik itu. Postingannya sih nggak ada yang aneh, kan? Tapi yang bikin rame adalah caption yang nulis, katanya kalah postur, tapi sering menang duel udara. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Seketika unggahan tersebut jadi sorotan para netizen Indonesia, khususnya yang lagi gemes sama timnas U-Strip 20 Indonesia. Banyak yang merasa bahwa postingan itu sengaja sindir timnas U20 Indonesia. Apalagi setelah mereka kalah telak 0-3 dari Iran di laga pertama Piala Asia U20 2025, yang pada akhirnya jadi bahan perbincangan panas. Banyak yang merasa kalau perbedaan postur tubuh antara pemain Indonesia dengan Iran jadi faktor yang cukup menentukan dalam kekalahan tersebut. Ya, timnas U-Strip 20 Indonesia emang kalah dalam duel udara dan beberapa gol Iran pun datang dari sundulan-sundulan pemain yang posturnya lebih tinggi. Menurut Coach Justin, seorang pengamat sepak bola yang udah lama malang melintang di dunia bola, kekalahan Indonesia dari Iran itu emang nggak bisa dipisahin dari perbedaan postur tubuh pemain. Dalam komentarnya, Coach Justin bilang, jangan maunya menang terus, maunya juara. Ini bukan salah pelatih Indra Syafri, tapi kondisi pemain memang kalah secara postur. Kalau diperhatikan, 2 dari 3 gol Iran tercipta lewat sundulan pemain mereka yang lebih tinggi, sementara 1 gol lainnya lahir lewat aksi salto keren striker Iran. Ya, mungkin emang ada benarnya sih. Postur tubuh memang nggak bisa dihindari, dan buat tim yang posturnya lebih kecil, seperti timnas U-Strip 20 Indonesia, hal ini jadi tantangan tersendiri. Namun, pendapat Coach Justin ini ternyata nggak diterima semua orang, loh. Binder Singh, pengamat sepak bola lainnya, malah menilai kalau postur pemain timnas U-Strip 20 Indonesia itu nggak jauh beda sama postur pemain Iran. Saya kecewa banget, masa pemain kita nggak bisa main bola? Sebetulnya postur pemain beda tipis dengan pemain Iran, ujarnya. Jadi dia lebih menyoroti tentang teknik dan kesiapan mental pemain, bukan semata-mata soal postur tubuh. Tapi tahu nggak sih, postingan FIFA tentang Fabio Cannavaro ini malah jadi bahan diskusi yang lebih luas? Banyak yang ngaitin postingan itu dengan pernyataan Coach Justin, bahkan ada yang berpendapat kalau FIFA secara nggak langsung mau nyindir dia. Dan anehnya meski postur tubuh jadi bahan perdebatan, kenyataannya si Fabio Cannavaro yang tingginya cuma 176 cm, terkenal sebagai back yang kuat banget dalam duel udara, loh. Padahal dia sering banget melawan striker yang lebih tinggi dari dia, bahkan ada yang tingginya sampai 185 cm. Itu artinya walaupun tinggi badan bisa jadi keuntungan, strategi dan mental juara tetap yang paling penting buat menangin duel udara. Kenyataan ini jadi buktiin kalau masalah postur tubuh nggak sepenuhnya menentukan. Faktor lain kayak kekompakan tim, strategi, dan teknik juga nggak kalah penting. Sementara itu pelatih timnas U-Strip 20 Indonesia, Indra Syafri, semakin terpojok dengan banyaknya sorotan dari berbagai pihak. Bahkan ada yang mulai menyarankan supaya dia dievaluasi atau bahkan dipecat. Gimana enggak setelah kekalahan memalukan 0-3 dari Iran, banyak yang berharap timnas U-Strip 20 bisa tampil lebih kuat, tapi malah terkesan masih banyak kekurangan. Meski begitu, kita sih percaya banget kalau timnas Indonesia masih punya kesempatan buat bangkit. Kekalahan itu bagian dari proses, ya kan? Ini juga bisa jadi momentum buat perbaikan yang lebih besar lagi. Evaluasi total pasti harus dilakukan, baik itu soal strategi maupun pembinaan fisik dan mental pemain. Sekarang yang harus jadi fokus adalah bagaimana cara kita bikin timnas Indonesia lebih kompetitif di kancah internasional. Gak bisa dipungkiri juga kalau pengembangan pemain muda itu penting banget. Proses pembinaan fisik yang lebih optimal, teknik yang mumpuni, dan mental juara yang terus digali pasti bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di dunia sepak bola. Jadi, jangan cuma nyalahin pelatih atau postur pemain, ya. Harus ada perubahan di banyak sektor. Dengan kerja keras, Indonesia bisa bangkit dan bersaing dengan tim-tim top dunia lainnya. So, buat kalian yang masih kesel dan kecewa sama hasil kemarin, jangan putus asa dulu. Kalian harus tetap dukung timnas U-Strip 20 Indonesia, biar mereka semangat dan terus berkembang. Ingat, timnas Indonesia nggak cuma butuh dukungan di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Jangan sampai kita cuma jadi penonton yang cuma bisa ngomel-ngomel doang, tapi nggak punya kontribusi apapun.
Pasti bakal ada masa depan cerah buat sepak bola Indonesia, asalkan kita semua kompak dan terus mendukung dengan penuh semangat. Jadi yuk bangkit bareng dan buktikan kalau Indonesia bisa jadi yang terbaik. Batal rekrut Jairo, Timnas langsung dapat Joy Pelipes. Auto kuat. Timnas Indonesia terus memperkuat skuadnya buat menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kali ini ada kejutan baru. Bukan Jordi Wehrman, bukan juga Jairo Riedewald yang bakal segera jadi bagian dari Garuda. Pengganti Jairo ternyata adalah ex-gelandang Liga Inggris Joy Pelupesi. Jairo Riedewald gagal, Joy Pelupes datang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal siapa gelandang yang bakal dinaturalisasi setelah terhambatnya proses Jairo Riedewald. Ternyata pilihan jatuh ke Joy Pelupesi, gelandang yang saat ini membela klub Belgia, Lommel SK. Timnas Indonesia memang sedang dalam misi besar buat menambah amunisi di lini tengahnya. Setelah sukses menaturalisasi oleh Romagnoli yang udah resmi didaftarkan ke FIFA dan siap tampil lawan Australia serta Bahrain, sekarang giliran lini tengah yang perlu tambahan kekuatan. Sebenarnya PSSI berharap Jairo Riedewald bisa segera merapat, tapi masalah administrasi bikin prosesnya ribet. Erick Thohir sendiri membandingkan kasus Jairo ini dengan Maarten Paes yang dulu butuh 8 bulan sebelum akhirnya bisa berseragam Garuda. Jairo sepertinya surat menyuratnya belum sempurna karena kalau kita ingat dulu proses Maarten Paes juga hampir 8 bulan waktu itu, ujar Erick pada Sabtu dalam kurung 22 Februari 2025. Jairo sudah sangat welcome, tapi surat-suratnya belum kuat. Kita udah diskusi dengan beberapa lawyer, kita nggak mau kan ajuan kita ke FIFA ditolak, akhirnya FIFA nggak percaya lagi sama kita, lanjutnya. Joy Pelupesi gelandang pengalaman yang siap perkuat timnas. Awalnya, sempat muncul nama Jordi Wehrman sebagai alternatif. Apalagi dia sekarang bermain di Liga 1 bersama Madura United. Tapi setelah banyak pertimbangan, akhirnya PSSI lebih memilih Joy Pelupesi, gelandang bertahan keturunan Maluku yang punya pengalaman di beberapa liga top Eropa. Akhirnya pilihan yang selama ini kita coba ajak bicara dan akhirnya mau adalah Joy Pelupesi, keturunan Maluku, kata Erick. Ini dia udah diskusi setelah berpikir bagaimana posisinya juga diperlukan dan terakhir dia adalah kapten di klubnya, tambahnya. Dari Eredivisie ke Liga Inggris sekarang siap bela Garuda. Joy Pelupesi mungkin sekarang bermain di kasta kedua Liga Belgia bersama Lommel SK, tapi karirnya nggak bisa dianggap remeh. Dia pernah merumput di Eredivisie bersama FC Twente, bahkan sempat mencicipi kerasnya kompetisi sepak bola Inggris saat bermain di Sheffield Wednesday dari 2018 sampai 2021. Di Inggris, dia menjadi salah satu pemain yang cukup diandalkan di lini tengah. Dia udah bermain di Eredivisie, di Liga Inggris di Sheffield Wednesday, dan kini di Liga Belgia. Saya yakin dia bisa mendukung lini tengah kita yang memang saat ini butuh tambahan kekuatan, ujar Erick. Statistik Pelupesi musim ini siap jadi andalan. Musim ini, Joy Pelupesi nggak cuma sekadar jadi pelengkap di Lommel SK. Dia benar-benar diandalkan sebagai pemain utama. Total dia udah tampil 19 kali di semua ajang dan berhasil menyumbang 2 assist. Sebagai gelandang bertahan, Pelupesi punya kemampuan luar biasa dalam membaca permainan dan menghentikan serangan lawan. Gak cuma itu, dia juga bisa dimainkan sebagai gelandang tengah atau bahkan bek tengah. Fleksibilitas kayak gini tentu bakal jadi nilai tambah besar buat timnas Indonesia. Kapan Joy Pelupesi resmi jadi WNI? Sekarang pertanyaannya, kapan Joy Pelupesi resmi berseragam merah putih? Proses naturalisasinya sedang berjalan dan PSSI pasti bakal ngebut supaya dia bisa segera membela Garuda di laga-laga penting mendatang. Kalau semua berjalan lancar, bukan nggak mungkin kita bakal lihat Pelupesi debut di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Dengan pengalamannya di Eropa, dia bisa jadi kunci penting buat memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Garuda makin kuat, siap tempur di kualifikasi Piala Dunia. Dengan tambahan pemain keturunan seperti Ole Romagnoli dan Joy Pelupesi, serta masih terbukanya kemungkinan buat pemain diaspora lain bergabung timnas Indonesia makin siap menghadapi tantangan besar di depan mata. Kita tinggal tunggu aja kabar resminya. Apakah Pelupesi bakal jadi gelandang baru Garuda yang siap membawa Indonesia ke level lebih tinggi? Pantengin terus perkembangannya ya. Gimana menurut kalian? Apakah Pelupesi bakal jadi solusi buat lini tengah timnas? Atau masih ada nama lain yang lebih cocok? Ditunggu pendapat kalian di kolom komentar. Kiper Eropa ini siap gantikan Maarten Paes di timnas. Gokil!
Timnas Indonesia lagi-lagi bikin heboh dengan kemungkinan kedatangan pemain diaspora baru. Dan kali ini yang jadi bahan gosip adalah Danny van den Heuvel, kiper berbakat asal Belanda yang sekarang membela klub Liga Belgia, Club Brugge. Anak muda ini mulai dikait-kaitkan dengan Timnas Garuda setelah kepergok ngefollow akun Instagram resmi PSSI. Waduh, makin panas aja nih rumor. Danny van den Heuvel, penerus Maarten Paes. Kayaknya udah jadi pola yang lumayan sering kejadian. Nih, pemain keturunan yang tiba-tiba follow akun PSSI biasanya emang punya niatan buat jadi bagian dari Timnas Indonesia. Contohnya aja sebelum resmi dinaturalisasi, beberapa pemain diaspora lain juga melakukan hal yang sama. Nah, apakah ini pertanda Dani juga bakal menyusul jejak mereka? Seperti yang kita tahu, pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, lagi gencar banget mencari talenta diaspora buat memperkuat skuad Garuda. Setelah kedatangan oleh Romani yang menambah jumlah pemain diaspora di Timnas jadi 16 orang, tampaknya pencarian pemain baru masih terus berlangsung. Bahkan gak lama setelah diangkat jadi pelatih, Kluivert udah blak-blakan bilang kalau dia udah komunikasi dengan Jairo Riedewald. Artinya, perekrutan pemain keturunan ini masih jauh dari kata selesai, dan bukan gak mungkin Danny van den Heuvel bakal masuk radar. Posisi kiper masih butuh tambahan amunisi. Kalau kita lihat komposisi skuad Garuda, hampir semua posisi udah punya pelapis yang cukup solid buat menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi ada satu posisi yang masih agak rawan, yaitu penjaga gawang. Sampai sekarang, Maarten Paes jadi satu-satunya kiper yang benar-benar bisa diandalkan. Nah, kalau Danny beneran gabung, bisa jadi opsi tambahan yang oke banget. Danny van den Heuvel sendiri baru berusia 21 tahun, tapi pengalaman mainnya udah nggak main-main. Dia udah pernah gabung sama klub-klub top Eropa seperti ADO Den Haag, Ajax, Leeds United, dan sekarang klub Brugge. Gokil kan? Ketahuan media Malaysia. Rumor Danny tertarik gabung Timnas Indonesia ini bahkan sampai ke telinga media Malaysia. Media bernama Makan Bola sempat merilis berita kalau Danny kepergok follow akun Instagram PSSI dan katanya berminat membela Garuda. Wah, tetangga sebelah aja sampai kepo. Nih, kiper keturunan Indonesia yang membela Leeds United, Danny van den Heuvel, belum lama ini kepergok mengikuti akun Instagram PSSI, tulis media tersebut pada Sabtu dalam kurung 13 Juli 2024 lalu. Karena mengikuti akun Instagram PSSI, beredar kabar bahwa dirinya membuka opsi dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia, tambahnya. Gak cuma itu, ex-co PSSI, Arya Sinulinga, juga pernah nyinggung soal ada satu penjaga gawang yang tertarik buat bersaing dengan Maarten Paes di Timnas Indonesia. Wah, makin jelas nih kode kerasnya. Sudah pernah main buat Timnas Belanda. Satu hal yang bikin Danny makin menarik buat diincar adalah pengalamannya di level internasional. Dia udah pernah membela Timnas Belanda dari level U-Strip 15 sampai U-Strip 21. Bahkan baru-baru ini Danny berhasil mencatat debutnya bareng Jong Oranje saat Belanda U-Strip 21 melawan Norwegia di laga persahabatan pada Maret 2024 lalu. Gak berhenti di situ, dia juga dipercaya jadi starter saat Belanda U-Strip 21 menghadapi Slovakia di November 2024. Artinya kualitas Danny udah diakui di Eropa. Tapi karena dia belum pernah main buat tim senior Belanda, peluang buat dinaturalisasi masih terbuka lebar. Jadi kalau PSSI dan Kluivert bisa meyakinkan dia, bukan nggak mungkin kita bakal lihat Danny berseragam merah putih di masa depan. Apakah Danny bakal gabung Timnas? Sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah Danny beneran mau bela Timnas Indonesia? Atau dia cuma sekadar follow akun PSSI doang buat iseng? Semua masih jadi misteri, tapi kalau melihat tren yang ada, peluang Danny gabung skuad Garuda cukup besar. Kalau beneran kejadian, Timnas Indonesia bakal punya 2 kiper kelas Eropa yang siap bersaing. Siap-siap aja persaingan di posisi penjaga gawang bakal makin ketat dan menarik. Gimana menurut kalian? Apakah Danny van den Heuvel bakal jadi pesaing serius buat Maarten Paes di Timnas Indonesia? Atau ini cuma sekadar gosip belaka? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya.